ini keadaannya belum menentu. Saiki iki kabeh sak Indonesia ndek perapatan dalan. Gurung mantep kate ngalor, ragu-ragu kate ngidul. Padahal kulon kadung buntu, etan ya kadung peteng. Jadi tetep eling lan waspada, ngoten nggih? Tapi ojo terus digayati, gak masalah. Ojo adek mikir Jakarta babah wis. Ya adek mikir sing penting ndek siwalan rukun kabeh. Yo di antara sing rukun ana sing goblok didik biasa. Ngoten nggih, gak ono masalah ya. Ojo terlalu dilebokno ati. Ana masalah sing oleh kok lebokno ati. Tapi ojo kabeh dilebokno ati. Ana masalah sing cukup diolah dengan pikiran. Ana masalah sing cukup kok dilesake. Kapan-kapan sekali-sekali kok tokno. Ana masalah sing delen tangan tengen gak masalah, tapi ana masalah sing cangkingen ngene iki nggo tangan kiwae. Eman-eman tangan tengenmu dadi kudu duwe kategorisasi dan skala prioritas. Ojo sembarang dicampur dadi siji, stres kan kok. Ya, sembarang dilebokno ati, capres dilebokno ati, caleg dilebokno ati. Dilungkas bensin munda mlebu ati. Akhir hatimu kobong kebon bensin. Nggih? Dadi urusan dunya mlebu ati ta gak? Urusan dunya ya njembok-njembok titik tapi aja sampai mlebu ngono lho ya. Apa dunya gampang. Masih saiki dirampok sak Indonesia oleh Amerika, oleh Singapura, oleh Inggris, oleh Cina. Saiki iki ditawur ngene iki dirampoki kabeh. Begitu dilantik langsung pengeboran minyak di daerah Kupang dan Timor sana wis langsung dirampok. Dilungkas dirampok meneh Irian Jaya iso lepas, Kalimantan Barat iso lepas, Aceh iso lepas. PPN lek-leken. Gak iso kon kate njajah bangsa Indonesia. Nek negara Indonesia lemah, tapi manusia Indonesia ndak ada yang bisa mengalahkan. Ono nggawa rudal rene. Nggawa sembarang rene. Wani kon musuh arek-arek. Pak polisi tenang wonten kantor, arek-arek sing ngadepi. Wong gak duwe penggawean kok. Wong gak duwe penggawean ditantang gelut. Ayo. Ndek endi ndek donya ana bonek, mendek kene tok. Nekat, wani, jelas gak duwe penggawean, wani rabi temriki niki. Nggih ta mboten? Akeh iku. Guayane nyelik lambine kanca nang ngone maratuwa. Padahal nyelik lambine iku. Tapi ya kendel arek. Terus kredit motor. Wani lho, padahal gak jelas penggaweane. Itu bangsa Indonesia luar biasa. Aku wingi teko Myanmar rek ngeterno U19. Gak ana sak kuku irenge Jawa Timur. Sak negara Myanmar iki dibanding Jawa Timur tok, dibanding Gresik tok wis kalah. Nggih kene desa-desa iki lho terang benderang, ana RT, RK, kepala dusun, ana Pak Lurah. Aku iki 300 km nyetir teko Rangun, Yangon sampai Napido. Jenenge kutha Napido iku 300 km ana omah gubuk, omah gubuk, omah gubuk. Gak omah gedhek lho, omah gubuk. Gak iso kon ngalahno wong Jawa. Ndek kono iku godhong gedang lho gak ngerti diapakno. Nek ndek kene digawe apa rek? Lontong, takir, ya ta gak? Pencuk, suru, gak ono sak donya. Mek wong Indonesia, mek wong Jawa sing iso-isone lho gawe suru lho, uteke iki lho. Lha iku temenan rek. Iku temenan. Godhong jati digawe bungkus tempe. Wong timur-timur ya akeh wit blinjo gak ero diapakno iku. Blinjo gak ero dek iki diapakno. Mosok dikeletak langsung. Di Amerika, di Arab, di Mesir, nek mbeleh petik cakare dibuak. Rempelo atine dibuak. Ndase dibuak. Ya apa? Pinter ta goblok iku. Wong sing larang iku adakne. Mulane Gus Dur niku biyen zaman kuliah ten dilu nggih Pak Hasim nggih.
arek-arek ijek mengenang Gus Dur. Zaman Gus Dur sadurunge kuliah di Kairo, beliau itu kuliah di Baghdad. Nek malam Jumat atau malam Minggu biasanya giliran ngundang makan malam. Tapi asal Gus Dur yang ngundang mesti mangane enak. Larang pisan. Dadi arek-arek sungkan. Soalnya Gus Dur mesti nek gak ceker ayam, gule kepala ikan, wis pokoknya sing larang-larang. Arek-arek sungkan, waduh Gus Dur mangane enak-enak terus ayo urunan rek. Kayak nyumbang Gus Dur rek, akhirnya arek urunan jadi sadurunge mangan karo Gus Dur di kose Gus Dur, arek-arek nang pasar sik. Dadak Gus Dur pas di pasar. Gus Dur pas di wong dodol liwak sing ndase dibuat. Terus Gus Dur ngomong karo sing dodol, "Ya, saya punya anjing banyak di rumah. Ini saya bawa ya." Ya, jadi kepala ikan digawa karo Gus Dur rong keranjang. Jare arek kurang ajar kene dikerek-kerekno karo Gus Dur. Lah ya apa Mas? Wong ceker iku sing enak dibuak. Ya apa wong-wong iki? Rempolo ati kecili aku nek makku mblepetek iku sing tak incer kuwi entel-entel lah. Lah kok dibuat di Amerika? Cik gobloke wong-wong iki. Jadi di Indonesia ini kreatif luar biasa. Soto lho pirang macem rek. Soto Lamongan tok sekian macem. Soto Kudus tok sekian macem. Sambel gak ono ndek donya. Wong Myanmar, wong Thailand gak duwe ulek-ulek. Gak duwe cowek. Hanya kita sing punya ide duwe ulek-ulek. Sadurunge ana ulek-ulek iki tangane ngene piye. Suwe-suwe kok panas akhirnya duwe ide, gawe watu ae ngono. Asale ngono biyen rek. Lah ya kok iso lho. Sapa iku mbah-mbah sing nemokno biyen? Lombok kok iso dicampur terasek iki. Anggitmu gampang ta nemokno lombok karo kerasek. Pikirane lah gak totok sejane. Tapi sekarang kita tinggal menikmati ono sambel ulek, sambel korek, sambel bajak, sambel terasek, sambel kecap, terus no dhewe sak embrek sing sampean tu unggul di seluruh dunia. Aku ndek Filipina iku rek. Aku iki elek-elek wong nek pas wayahe aku ana ndek kono. Nek wayahe presiden ya apa aku ndek kono. Wayahe Gus Dur kudu munggah aku ndek kono. Sing ngunggahno, sing ngerayu, sing mengusahakan, sing ngongkon Golkar, ngongkon P3 waktu iku sing ngatur kabeh awak-awakan. Engko Gus Dur dipecat, aku durung ana wong runu, aku wis ndek kono. Pokoke nek ana apa-apa kabeh tak parani. Dan aku nek wonge wis kuwasa, aku gak mara meneh. Engko nek wis tiba kait aku mara. Dadi aku gak ndolek apa-apa. Aku mek ngancani wong sing sedih, ngancani wong sing kesepian, ngancani wong sing melarat-melarat, ngancani wong sing sunyi. Aku gak pamer gak apa. Aku rene ngancani sapa? Lah ya wong dapurmu kaya ngono iku. Ayo mesti ae aku ngancani ya. Dadi nek aku diundang, Bah, nek diundang nang desa, apa meneh desa Jawa Timur, seneng selawatan, seneng nembang, iku gak ono pertanyaan mek kari jadwale golek waktu sing. Tapi tidak pernah kita tolak. Tapi nek sampai menteri ngundang, gubernur ngundang, angele gak karu-karuan. Semakin ke bawah, semakin saya merasa punya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho. Ngono lho rek, soalnya padha melarati. Nggih, ngoten nggih.
Assalamualaikum. Selamat datang di Babbling Ma'iyah. Berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama, untuk belajar menggarisbawahi atau merangkum poin-poin, untuk belajar memasuki pintu-pintu yang sudah Mbak Nun bukakan, dan untuk belajar mengembangkannya, atau anggap saja di setiap akhiran video Babbling Ma'iyah ini hanya sekedar untuk menyapa saja. Oke dulur-dulur, mari kita mulai ulasannya. Ulasan yang pertama, Mbak Nun ngendiko bahwa perumpamaan masa sekarang ini seperti kita sedang di perempatan jalan. Belum mantap mau ke utara dan masih ragu-ragu mau ke selatan, padahal barat terlanjur buntu dan timur juga terlanjur gelap. Garis besar dari perumpamaan itu adalah masa sekarang ini adalah masa yang tidak menentu. Kemudian Mbah Nun juga memberikan solusi untuk menghadapi masa seperti itu, yakni dengan tetap eling lan waspodo, alias ingat dan hati-hati, atau bisa juga berarti selalu waspada dan berhati-hatilah. Pointer selanjutnya, Mbah Nun juga menyarankan untuk jangan diambil hati keadaan itu semua. Artinya, jangan cemaskan itu, namun cukup ingat dan berwaspada saja. Maksudnya, keadaan apapun yang terjadi di koran, TV, pemerintahan pusat, dan sebagainya itu jangan sampai dimasukkan ke dalam hati, akan tetapi harus pintar memilah-milah dan jangan semua-mua dimasukkan ke dalam hati. Jika dalam istilah dari Mbah Nun, ada masalah yang boleh masuk ke hati, misalnya Allah, Rasulullah, keluarga. Ada masalah yang cukup ditaruh tangan kanan saja. Ada masalah yang tidak perlu ditaruh tangan kanan, akan tetapi cukup diletakkan di tangan kiri saja. Ada pula masalah yang tidak perlu di bawah tangan, akan tetapi cukup ditaruh saku saja. Bolehlah sejenak ditengok, kemudian dimasukkan kantong kembali. Artinya, dari semua itu, Mbah Nun menyarankan agar tidak semua-mua kita masukkan ke dalam hati. Misalkan, bensin naik, kita masukkan ke hati, nanti lama-lama yang ada hati kita terbakar oleh bensin. Atau pilpres, pilkagub, berita media, permusuhan di sana-sini, keributan, dan lain-lain. Semua itu hanya urusan duniawi yang menurut Mbah Nun cukup ditaruh tangan kiri saja. Intinya, Mbah Nun menyarankan bahwa kita itu harus mengerti skala prioritas. Pointer selanjutnya, Mbak Nun sedikit membelok yang intinya masih sama, yakni untuk menjelaskan sedikit contoh tentang perkara dunia. Mbak Nun ngendiko, misalkan sekarang Indonesia dirampok oleh Amerika, China, dan seterusnya. Baru saja dilantik kemarin sore, langsung bermualisi dengan penjajah, dengan cara mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, langsung mendirikan pengeboran minyak dan seterusnya. Mbak Nun ngendiko bahwa semua urusan atau perkara duniawi itu tidak perlu dipedulikan. Jika sejenak kita mengingat-ingat, maka benar kiranya apa yang Mbak Nun ungkapkan. Toh nyatanya Tuhan tidak tidur, jadi tenang saja. Karena apapun yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawabannya kelak, dan sedikit pun tidak akan dapat lolos walaupun sekecil biji zarah. Artinya, biarlah itu menjadi urusan Tuhan dan para stafnya. Yang penting urusan kita kepada Tuhan baik, kepada keluarga baik, kepada sesama manusia juga baik, maka bereslah sudah. Pointer selanjutnya, Mbak Nun ngendiko, jika negara Indonesia memang lemah, akan tetapi rakyat Indonesia tangguh. Sampai sini, jika kita mencoba sedikit mentadaburi dari apa yang Mbak Nun ungkapkan, maka rasa-rasanya tepat dan sangat realistis dari apa yang Mbak Nun ungkapkan itu. Sederhananya, rakyat Indonesia itu sudah ada sejak beribu-ribu tahun lamanya. Gampangannya, jika kita ulang tahun kota, desa, dan lain-lain itu umurnya sudah ribuan tahun ataupun ratusan tahun. Sedangkan negara ini tidak lebih tua dari mbah saya. Artinya
jelaslah rakyat lebih tangguh dari negara ini. Karena pada hakikatnya negara Indonesia ini adalah terusan dari yang sebelum-sebelumnya. Simpelnya begini. Dulu Indonesia ini bernama Kerajaan Kutai. Kemudian setelah sekian ratus tahun kemudian runtuh. Selanjutnya berubah menjadi Kerajaan Tarumanegara. Dan Kerajaan Tarumanegara runtuh kemudian berlanjut menjadi Kerajaan Sriwijaya. Hingga kepada Mataram kuno, Majapahit, dan terus hingga sekarang ini bernama Indonesia. Maka tidak heran jika rakyat Indonesia lebih tangguh dari negara ini, karena memang nyatanya rakyat sudah ada dari beribu-ribu tahun yang lalu. Jangankan rakyatnya, bahasanya saja tidak bisa dilawan. Kebudayaannya sudahlah pasti jauh lebih matang. Kulinernya juga dijamin paling beragam. Sampai di sini jika kita kembali kepada yang Mbah Nun contohkan, misalnya dari segi kuliner. Mbah Nun dalam video ini ngendiko yang kurang lebih begini intinya. Coba bayangkan pertama kali manusia berjumpa dengan cabai atau lombok. Mungkin pertama makan maka akan langsung ditinggalkan karena dia pikir itu bukan makanan. Lawang pedas begitu. Hingga kemudian setelah beratus-ratus tahun lombok itu ditinggalkan, kemudian ada yang menemukan bahwa dia harus dicampur dengan makanan. Hingga akhirnya lahirlah ulekan, bahkan lahirlah kreasi di mana terasi bersatu dengan lombok. Atau misalkan buah durian. Berapa lama manusia membutuhkan waktu untuk menemukan ilmu hingga akhirnya memiliki pengetahuan bahwa itu layak dimakan. Begitulah seterusnya. Maka sampai di sini, jika kita mencoba mengingat-ingat kepada apa yang Mbah Nun sering ungkapkan di dalam Maiyahan, atau istilah dari Mbah Nun yang sering kita dengar adalah bahwa Indonesia bagian dari desa saya. Yang intinya adalah negara ini bukanlah yang pertama dan yang tertua, akan tetapi desa jauh lebih tua sehingga negara itu bagian dari desa. Nah, sehingga seharusnya kitalah yang mengayomi, merawat dan menjaga Indonesia karena ibaratnya dia adalah anak bontot sehingga harus dilindungi. Dan anak bontot jika masih banyak kurang-kurangnya maka tetaplah harus kita cintai karena dia masih balita sehingga wajar jika belum seperti yang kita harapkan. Artinya Indonesia adalah bagian dari diri kita yang harus juga kita cintai dan kita rawat. Jika dalam istilah dari Mbah Nun yang juga sering disampaikan dalam Maiyahan, begini kurang lebih. Bagi yang diberi mandat, digaji, diberi tunjangan untuk merawat, maka wajib hukumnya. Namun, bagi yang tidak, maka sodakohlah batasannya. Artinya, sodakoh itu mulia, karena walaupun tidak diwajibkan, tidak dibayar, namun mau bersodakoh, maka tinggi derajatnya. Intinya, semua itu ada skala prioritasnya. Kemudian yang perlu diingat juga garis besar dari semua ini adalah segala macam perkara negara dunia ini bukanlah segala-galanya. Karena pada hakikatnya dunia ini sudah amat sangat tua dan kita hanya bersinggah sementara. Jika istilah dari Mbah Nun yang sering juga kita dengar adalah yang harga mati itu hanya Tuhan yang Maha Esa. Karena itulah hakikat asal muasal kenapa manusia ada dan kemana arah tujuan kembali manusia. Mungkin itulah sedikit tadabbur dari apa yang Mbah Nun sudah ungkapkan. Hanya sekedar untuk sedikit memasuki pintu yang Mbah Nun sudah bukakan. Kemudian pointer yang terakhir, Mbah Nun ngendiko bahwa beliau hanya menemani siapapun saja yang kesepian dan yang sunyi. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau bareng Mbah Nun pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.